Hai sahabat bicara, kembali lagi bersama Vira tentunya di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat bicara, sekarang memasuki di bulan Mei tentunya, dan banyak nih pasti yang udah mau jalan-jalan ke sana kemari keliling Indonesia, ke luar negeri ya kan, dan juga banyak sahabat bicara tentunya memiliki cita-cita dulu ingin jadi tentara, guru, terus juga ingin terbang menjadi pilot gitu kan. Siapa tahu kan kalau jadi pilot jadi terbangnya gratis jalan-jalan gitu. Selengkapnya akan kita bahas hari ini karena sudah kehadiran bintang tamu di podcast Sabi. Terima kasih Kak Irfan Sutiaman. Halo. Ya, halo Kak. Terima kasih Irfan sudah hadir di podcast Ya. Sabi kali ini. Dan ini spesial berangkat dari mana tadi Kak? Aku dari Gading Serpong, Tangerang. Gading Serpong. Wow, dan ini masih selaras dengan topik kita kali ini mengenai kita akan ngobrol dunia penerbangan sama Irfan. Iya. Merupakan lulusan dari Bali International Flight Academy gitu ya. Iya betul, BIFA. BIFA Iya, Bali. BIFA Tahun Bali. berapa tuh lulus? Aku lulus tahun 2019 Kak. 2019. Kak, enggak tuh ya. Vira aja, Van. Iya, aku lulus tahun 2019. Van, bisa nyemplung ke belajar tentang flight aviasi gitu kan. Oke. Triggernya apa sih awalnya? Karena dulu pas masih kecil kan kita semua punya cita-cita. Cita-cita kita dokter, Ya. guru, tentara. Kalau aku waktu itu kebetulan pilot. Pilot. Dulu belum ada kepikiran buat jadi YouTuber ya di Belum. era-era itu ya. Kalau sekarang mungkin banyak ya. Iya, oke. Lalu? Jadi pilot. Ya udah, dulu masih cita-cita. Mhm. Mulai kepikiran pas lulus SMA. Oh, oke. Pas mau lulus SMA, Aha, mau jadi apa ya? Mau diwujudin kan nih cita-cita. aha. Akhirnya ya udah singkat cerita ngobrol sama orang tua, diskusi semua, akhirnya kita mutusin oke, nggak apa-apa, kita Oke. sekolah penerbangan, kita juga cari yang terbaik pastinya. Memang sekolahnya tuh SMA-nya di Bali kan? Karena BIFA itu di Bali ya? Aku SMA di Gading Serpong di Tangerang. Oke, SMA-nya di Gading Serpong. Heeh. Itu tuh itu tahun berapa? Tahun 2016. Aku lulus berarti. 2017. Itu udah ada media sosial ya? Udah. Hal apa ya gitu yang pengen menjadi pilot selain dulu memang kalau nggak tentara, pilot, polisi, guru gitu kan? Oh, selain dokter. cita-cita. Mm-mm, Karena maksudnya, mungkin kayak mikir kalau dulu pas SMA lulus kuliah, kerja kayak hidupnya gitu-gitu aja. Oke. Pengen yang berbeda sedikit lah. berbeda sedikit atau ada paman tante gitu Enggak. yang memang menjadi pilot atau pramugari. Kebetulan aku pionir lah. Wah. Di keluarga belum ada yang jadi kayak gitu. Berarti berasal dari keluarga ini apa nih? Pengusaha semuanya? Latar belakangnya? Papaku dokter. Wow. Agak jauh ya. Jadi di Iya. keluarga ada dokter, ada yang pilot juga. Iya. Kakak beradik? Adik aku sekarang lagi kuliah dokter gigi. Wow. Cewek cowok? Cowok. Wow, keren-keren ya anaknya papahnya Irfan. Oke, lalu habis itu akhirnya mau belajar di Bali International Flight Academy. Iya betul. Persyaratannya tuh apakah harus dulu ya? Dulu tuh harus di zaman Vira mungkin harus yang SMA IPA atau jurusan-jurusan tertentu gitu. Oh, kalau persyaratan setiap sekolah mungkin beda ya. Uh-huh. Cuman kalau di BIFA sendiri IPA IPS gak ada masalah. Yang penting sehat, jasmani rohani. Ntar kan ada tes kesehatannya juga. Terus ada tes psikotes, tes Oke. bahasa Inggris. Ntar kalau semuanya udah lulus pasti diterima kok. Untuk menjadi pilot tentunya ini ada sekolah-sekolah lain nggak sih referensinya atau hanya memang di BIFA-nya aja di Indonesia? Ada beberapa sekolah kayak yang punya pemerintah ada yang namanya STPI Curug. Oke. Nah kalau yang swasta ada banyak. Ada banyak. Hanya di mana aja tuh yang Irfan tahu? Di Bali ada, di Lombok ada, di Pondok oke. Cabe ada. Pondok Cabe ya warga Tangsel. Oke, jadi ini memang kita berbicara bersama Irfan yang kebetulan mendalami dunia aviasi di Bali International Flight Academy gitu Iya, ya betul. Irfan ya. Dan selama menjadi flight student tadi persyaratannya ada tes tinggi tertentu kah atau gimana? Tinggi ada, tapi mungkin nggak terlalu strict banget ya. Soalnya kan sekarang bisa lah. Oke. Paling kayak mata. Nah iya, harus ada minus kah? Matanya sebenarnya boleh pakai kacamata, cuman ada batasnya. Oh, oke. Ada batasnya. Nanti itu ditentuin sama Balai Kesehatan Penerbangan namanya. Oh, oke. Terus ada tes toraks, semuanya lah, tes darah. Pokoknya kalau udah kesehatannya udah oke, nanti muncul sertifikat kesehatan. Minus harus minus berapa tuh maksimal? Aku kurang tahu sih itu. Oh, okay. Soalnya itu yang tahu kan bagian kesehatannya gitu. Tapi teman sampai ada yang lasik nggak?
Lasik ada Akhirnya lasik gitu lasik, untuk iya. menjadi pilot ini. Iya betul. Dan tapi setelah Irfan gitu kan menjalani proses tes mata, tes torak tadi dan tes Iya. sebagainya, apakah tes darah juga Iya. itu apakah akhirnya berguna banget ketika gue udah akhirnya bisa nerbangin pesawat gitu kan? Aha. Itu berguna gak sih? Berguna. Soalnya kan kalau kitanya sendiri kurang sehat, Ya. kan jadi kalau kita terbang tuh udaranya mungkin di atas tuh kalau kalian tahu oksigen itu lebih tipis. Oke. Kalau paru-parunya nggak sehat nanti ada kesulitan bernafas kayak gitu. Oke. Jadi memang Kalau mata, kalau misalnya ada minus silinder ntar nggak kelihatan runway-nya kan bahaya. ya. Kayak gitu. Dan akhirnya mendapatkan pilot license gitu ya. Iya, pilot license. Aha. Itu tadi gimana tuh? Tadi juga sempat cerita tentang bahwa Fir di tadi Irfan bilang Fir di Banyuwangi harus ada kalau di Banyuwangi landingnya, tempat landasan landingnya luas dan trafficnya jarang gitu ya. Di Kota Palangkaraya khusus untuk instrumen rating. Coba boleh dijabarkan Irfan. Oke, jadi dulu pas pertama kali kita mau jadi student itu ada namanya license SPL, Student Pilot License. Jadi student pilot license itu kita boleh nerbangin pesawat tapi harus ada instrukturnya. Nah, setelah kita dapat SPL baru kita memulai pendidikan. Memulai pendidikan, awal-awal yang kita tuju itu lulus ground school dulu. Lulus teori-teori dulu. Setelah lulus teori-teori waktu itu kelasnya sekitar 6 bulan. 6 bulan. Setelah lulus teori-teori kita berangkat ke Banyuwangi buat ambil license private pilot license. Nah di Banyuwangi itu, kenapa di Banyuwangi? Karena di Banyuwangi itu bandarnya lumayan gede dan trafficnya sedikit, nggak terlalu rame. Kalau di Bali kan lebih rame tuh. Oke, ya banyak yang turis domestik dan luar negeri tiba di Bali. Oke, jadi makanya di Banyuwangi saat itu. Di Banyuwangi. Nah setelah kita tiba di Banyuwangi, kita mau ambil private pilot license. Ada yang namanya kita harus bisa lulus terbang solo dulu. Solo itu terbang sendiri tanpa didampingin instruktur. Nah kita terbang solo waktu itu kalau di sekolah aku dibatasin maksimal 20 jam. Jadi di 20 jam itu kita harus udah bisa terbang sendiri. Nah itu tuh mungkin fase terberat untuk menjadi seorang pilot. How do you feel waktu pertama kali mobil motor kendara di darat gitu kan, tapi Irfan mengoperasikan pesawat. How do you feel saat itu? Pertama kali terbang sih ngerasa kayak ya terharu ya, sedikit terharu. Kan kayak cita-cita dari kecil terwujud. Ya at the same moment kayak deg-degan gitu juga sih. Oke. And then berikutnya? Selanjutnya ya udah lebih udah lebih enjoy. Oke, lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, pas kita masih jadi solo tuh, masih mau terbang solo, waktu itu lumayan stres soalnya kan dibatasin 20 jam. Terus kita cuma bisa belajar tuh praktek pas terbang. Jadi kalau kita mau belajar teori gitu-gitu beda. Kayak kita tahu kan belajar teori sama praktek pasti beda. Nah, singkat cerita puji Tuhan bisa lulus. Setelah lulus kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita manuver dan cross country. Wow, cross country berarti melewati terbang antar kota. Iya. Oke. Nah, waktu itu manuver masih ditemenin instruktur juga, diajarin manuver steep turn, manuver banyak lah beberapa manuver, belajar stall juga kayak kalau engine-nya mati gimana, recovernya semuanya. Setelah kita bisa, terus lanjut ke cross country. Cross country juga awal-awal ditemenin instruktur. Ada juga ntar solo cross country, jadi terbang ke antar kota tuh sendiri. Setelah lulus semuanya, kita ada yang namanya check ride. Check ride itu ntar di skill kita dicek sama instruktur DKPPU. Nah, dicek, setelah lulus akhirnya dapat license private pilot license gitu. Wah. Proses total? Waktu itu sih proses sekitar 3-4 bulan lah. 3-4 bulan untuk mendapatkan akhirnya pilot license. Private pilot license. Jadi kalau private pilot tuh kita boleh terbangin pesawat, tapi belum boleh dapat bayaran. Komersil. Iya, belum boleh komersil gitu. Wah, terus ada dibawakah hari ini katanya ada yang dibawa? Oh ya, ada. Ini contoh license-nya nih. Wah, boleh ditunjukkan mungkin. Itu bisa dibuka nggak sih atau ada identitas yang harus ditutup? Silahkan. Ada identitasnya. Oke, boleh mungkin foto atau apa gitu yang kayak ditutup? Gini bentuknya. Kayak boleh ada yang ditutup mungkin nomornya. Oh iya. Silakan sahabat bicara kalau mau lihat. Mungkin kayak gini kali ya.
Oke. bentuknya. Ada identitas kita, ada foto kita. Nah, kayak boleh gitu. Vira lihat nggak? Oh ya boleh. Nah, jadi ya ini sahabat bicara Vira deskripsikan ini ada foto, nama lengkap, ada CPL juga ya, Iya. CPL. Iya itu license CPL kebetulan. Oke, dan banyak lagi tanggal diterbitkannya, Iya. single engine land, laut juga. Tanggal expirednya. Oke. Heeh. Oh, berarti ini harus diperbarui setiap? Diperbarui, ada ketentuannya kayak Aha. CPL berapa bulan sekali, berapa tahun sekali gitu. Wah, banyak ya berarti Iya. ya persyaratannya yang Kayak harus. kayak SIM yang kita ada perpanjang juga. Ini ada sertifikat kesehatan juga, Kesehatan, sahabat iya. bicara medical certificate, so many. Kalau kesehatan 6 bulan sekali kita harus cek kesehatan. Ini warnanya biru dongkar ya covernya. Kalau misalkan Iya. warnanya hijau itu paspor. Paspor. Kalau pramugari putih kan. Putih, betul. Nah, oke, itu tadi mengenai pilot license ya. Iya. Sertifikasi untuk mendapatkan sertifikasi pilot private. Private. Iya. Oke, dan itu 6 bulan mendapatkannya? 3-4 bulan. 3-4 bulan Iya. mendapatkannya. Dan setelah mendapatkan sertifikat itu boleh nerbangin pesawat. Boleh sendiri, tapi belum boleh yang terima bayaran. Irfan, kalau di dekat rumah Vira ya, di kawasan Jakarta mungkin kita relate sama kawasan Pondok Cabe ya. Di sana tuh kalau malam selalu ada vung pesawat-pesawat lewat. Yang Irfan ketahuin kalau di Pondok Cabe itu biasanya untuk pesawat-pesawat apa aja sih yang terbang? Di Pondok Cabe itu setahu aku ada klub. Ada Indonesian Flying Club. Jadi itu untuk komunitas penerbang-penerbang lah. Ada pesawat-pesawat, mereka suka joy flight, komunitas-komunitas kayak gitu sih. Setahu aku di Pondok Cabe. Mungkin ada beberapa private flight juga kali di situ. Dan kalau misalkan kita ikutin isu yang lagi ramai di sosial media akhir-akhir ini ya, salah satunya banyak penumpang yang turun dari pesawat komersil seketika belum take off gitu karena ada suara engine yang mencurigakan penumpang awam. Mungkin Vira juga sebagai orang awam dan di sini Irfan sebagai orang yang pernah mempelajari dunia penerbangan tentunya. Apa yang terjadi saat itu? Yang tentunya ini Vira konfirmasi dulu. Irfan lihat juga kan videonya saat itu ya. Yang Irfan ketahui based on your experience what happened di video itu. Oke, jadi aku juga pas aku belajar tuh sempat diajarin sama instruktur aku tuh. Dia mekanik untuk pesawat komersil lah. Jadi kita juga diajarin juga gimana caranya pesawat komersil itu sistem-sistemnya, engine-nya semuanya. Kalau yang waktu itu aku lihat sih itu ada bunyi itu karena di dalam pesawat tuh ada sistem hidrolik. Nah terus di pesawat tuh hidroliknya nggak cuma satu, ada 3. Nah yang bunyi tuh PTU namanya, sistem transfer hidroliknya. Jadi kalau transfer hidrolik satu ke hidrolik lain tuh ada suaranya. Nah itu suaranya itu kayak gitu bunyinya. Apa di semua pesawat komersial itu bisa bunyi seperti itu atau cuma di pesawat-pesawat Kalau yang tertentu? waktu itu tuh di Airbus. PTU tuh adanya di Airbus. Tapi kenapa bisa ini dari penumpang ya? Iya. Kenapa si penumpangnya bisa panik? Berarti kan itu artinya hal yang jarang atau nggak pernah didengar oleh penumpang di pesawat-pesawat lain gitu. Oh soalnya adanya kan di Airbus, mungkin penumpang yang panik tuh yang biasa naiknya pesawat jenis lain kayak gitu. Ada jenis-jenis pesawat berarti? Ada. Apa aja? Kayak di Indonesia yang paling kita sering jumpai sih Airbus sama Boeing ya. Boeing. Mungkin ada pesawat baling-baling yang ke pulau-pulau kecil ATR. Mungkin Wings Air. Pesawatnya Wings Air itu ATR. Itu macam-macam ya. Iya, yang sering dipakai di Indonesia. Kalau di luar mungkin atau yang your favorite plane atau yang pesawat yang favorit lo apa, Van? Aku sih suka banget sama yang Airbus A350. Oh, karena pesawatnya itu canggih banget. Teknologinya bagus, terus jaraknya juga bisa jauh banget. Pesawat bagus terbaru lah itu. Dan kalau misalkan dipakai para artis ya tuh ada jet pribadi. Oh itu ya, jenisnya apa tuh? Private jet sih mungkin yang biasa dipakai tuh kayak ada Learjet atau kayak ya ada lah beberapa merek private jet. Secara general nih orang awam melihatnya penasaran perbedaannya dipakai para artis ya, private jet sama Airbus gitu, pesawat komersial yang biasa digunakan. Fitur atau apa sih yang benar-benar berbeda selain tata kursi letaknya ya? Kayaknya kalau private jet kan mungkin lebih luas, lebih plong gitu. Jadi kalau private jet itu dia bisa terbang lebih tinggi daripada pesawat komersil. Oh gitu. Jadi kalau makin tinggi kan trafficnya makin gak ada tuh, makin sepi. Akhirnya dia bisa lebih cepat nyampe tujuan. Lebih enak juga, lebih nyaman. Schedule-nya lebih fleksibel, nggak ada delay.
mau terbang Iya sesukanya. sih, betul. Kecuali kalau cuaca bagaimana gitu Oh, tetap kalau cuaca depending. ya tetap sama, kan namanya juga alam ya. Iya juga sih. Makanya siapa tahu karena dia private jadi alamnya private, bong tetap bisa enggak ya? Enggak. Itu dia. Heeh. Tadi tentang pesawat ya. Iya. Van, ada nggak sih pengalaman-pengalaman seru kalau kalau mempelajari dunia pesawat tadi kayak lo di apa Flight Academy itu Heeh. ada istilah magang, internship atau apa gitu? Waktu itu sih nggak ada sih. Mhm. Jadi setelah lulus kita harus cari kerja sendiri kayak gitu. Oke, jadi tapi selain tadi mendapatkan pilot license itu bagian dari kurikulum di Flight Academy juga. Iya, betul. Oke, terus selain itu apa lagi? Setelah lulus pilot license kita ambil frozen ATPL namanya. Oke. Kayak license tambahan gitulah. Sambil nunggu kita apply, kan kalau di maskapai itu prosesnya lama tesnya. Dan selain lama tuh ada banyak. Waktu itu sempat apply juga ke maskapai. Udah diterima, udah sampai tahap akhir mungkin, tapi karena adanya Covid, akhirnya ya harus di pending kayak gitu. Apa yang berdampak saat masa Covid kemarin? Covid kemarin ya pasti recruitment di stop ya, di hold lah ya sampai situasi membaik. Terus yang aku dengar juga kayak teman-teman aku yang orang tuanya pilot-pilot atau teman aku yang udah keterima di maskapai juga harus di pending, harus dirumahkan dulu karena kan nggak ada penumpang juga. Iya betul juga sih Iya. ya. Semuanya aktivitas dibatasin, iya. akses masuk keluar negara juga Iya. tertutup, Iya, ada betul. beberapa Terus gitu mau terbang kan. juga harus PCR, harus ribet lah pokoknya syaratnya. Sekarang sih udah enggak kan. Iya, sekarang udah enak. Syukur ya. Iya. Oke, ini dan kita masih bersama Irfan di sini sahabat bicara, tapi juga Vira. Ada satu headline news di mana Pak Ganjar nih baru saja mengajar mahasiswa UPS Tegal, dan di sana Pak Ganjar membeberkan tentang tantangan di masa depan. Ini sama-sama anak muda kita ngobrolin, dan di sana Pak Ganjar Pranowo ini masih konsisten meluangkan waktunya menjalankan program gubernur mengajar, dan kali ini giliran mahasiswa Universitas Pancasakti atau UPS Tegal yang mendapatkan kesempatan bertemu dan berinteraksi dengan orang nomor 1 di Jawa Tengah, siapa lagi kalau bukan Pak Ganjar Pranowo. Dan aktivitas ini berlangsung sekitar 2 jam. Ratusan mahasiswa UPS tampak antusias mengikuti materi yang disampaikan Pak Ganjar. Di sana Pak Ganjar menyampaikan bahwa banyak hal mengenai kepemimpinan, dan bukan hanya itu, Pak Ganjar juga membeberkan kondisi serta tantangan masa depan yang bisa dihadapi oleh mahasiswa. Dan untuk salah satunya kita bicara tentang kelulusan juga ini yang dihadapi oleh Irfan juga ya, bagaimana kemudian Irfan sendiri melihat adanya sosok pemimpin yang concern juga terhadap para pemuda nih, para pelajar. Bagaimana? Bagus sih kalau ada pemimpin peduli sama lulusan yang baru lulus, pemuda-pemuda. Bagaimana skill kepemimpinan gitu akhirnya harus juga di-concern, apalagi di dunia pilot apakah juga harus bisa menjadi leader kan, apalagi pasti, pilot pasti. Ada co-pilot juga gitu kan. Karena yang kita bawa bukan diri sendiri gitu, kalau banyak pilot penumpang. kan banyak penumpang yang harus difikirkan. Betul. Dan Irfan, ada pengalaman yang paling berkesan gak selama, kan udah pernah menerbangkan pesawat 20 jam lebih berarti? 170-an. Wah, 170-an ya. Masih dikit lah itu hitungannya. Dikit aja. Tapi waktu trial di masa itu ya, 20 jam berarti udah complete gitu kan. Iya, itu yang first solonya. Itu ada pengalaman apa yang paling menarik, yang paling berkesan sampai saat ini, kapan? Yang paling berkesan sih pas pertama kali dirilis ya kan, kayak kita aduh kapan nih instrukturnya beraniin kita rilis, soalnya kan kalau kita dirilis tapi kenapa-napa kan yang kena instrukturnya. Instrukturnya masih bertanggung jawab. Nah, waktu itu ya paling berkesan ya pas lagi terbang biasa sirkuit, terus tiba-tiba instrukturnya kamu solo ya kayak gitu. Nah, seneng banget itu rasanya. Ini yang ditunggu-tunggu kan kayak gitu. This is what I'm waiting for gitu ya. Iya, betul. Dan tapi yang kalau tadi berkesan, yang paling deg-degan atau apa ya, pengalaman yang paling wah, yang pahit gitu, ada nggak sih pengalaman pahit selama mendalami sebagai pelajar di sekolah penerbangan? Kalau pengalaman pahit sih nggak ada ya, soalnya kayak semuanya itu udah ada sistemnya. Kalau emergency gimana, semuanya udah ada. Gimana kalau emergency seorang pilot harus gimana? Berdasarkan pengalaman tentunya Irfan sekali lagi sebagai orang yang pernah mendalami sekolah penerbangan. Jadi kalau misalnya amit-amit ada emergency, yang harus pertama kali kita kontrol itu pesawatnya dulu. Pesawatnya kita kontrol, ada checklist emergency, misalnya kalau engine fire atau engine-nya mati atau apapun itu, atau pressure di tekanan udaranya menurun atau apapun itu, ada checklistnya. Setelah kita selesai lakuin itu semua, baru kita notify ke ATC-nya, kasih tahu kalau kita lagi ada emergency. Nah, itu ada kode-kodenya juga, kayak misalnya kalau darurat banget kodenya apa, kalau nggak terlalu darurat kodenya apa. Nah, habis itu
kita request mau apa, mau mendarat darurat atau mau masih bisa continue ke tujuan atau apa, atau RTB return to base. Mhm. Kita request, nanti ATC yang bantu clear up trafficnya kayak Mhm. gitu. Itu kalau misalkan masih di pesawatnya ya. Iya. Tadi juga sebelum kita on air tetap sempat ngebahas bersama Irfan tentang survival. Oh iya iya. Ah, itu gimana, Van? Jadi sebelum masuk ke sekolah penerbangan tuh ada namanya Jungle NC Survival. Jadi kayak di situ kita ya di training gimana bertahan hidup di hutan, bertahan hidup di laut. Kalau makanannya seadanya gimana, semuanya lah di training di situ. Mhm. Kayak di laut cara di skocinya gimana, semuanya di training kok di situ. Kita nggak pernah tahu bencana ya, tentunya ya kita kalau bisa menghindari, menjauhi dari bencana. Tapi ketika survival life atau apa yang bisa kita lakukan gitu ketika bencana tersebut, aduh jangan sampai. Tapi misalkan gitu, Aha. apa yang bisa kita lakukan sebagai penumpang misalkan? Sebagai penumpang, pasti kan kayak pilot dan pramugari itu udah di training Jungle and Survivor gimana. Oke. Pastinya ikutin arahan mereka aja. Aha. Nah terus dan yang harus kita tahu pasti tim SAR gitu semua udah dihubungin. Sebentar lagi juga bakal ada rescue-nya gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah apa, ikutin arahannya aja dan percaya kalau bentar lagi tuh bakal diselamatin. Oke, karena pasti terdetek ya, semoga Iya, ya. pasti terdetek kok. Lost communication-nya atau Iya. hilang kontak pun itu bentuk bagian dari terdeteksi gitu Iya, ya. iya, Wow, sahabat bicara, ini satu informasi yang baru kita Vira ketahui tentunya kalau misalkan nauzubillah, tapi bencana selalu kita nggak bisa menghindari. Tapi kalau saat itu tiba, kita harus tenang walaupun panik pasti ya. Iya. Coba percayalah, di sana ada teman-teman pilot dan juga pramugari dan juga teman-teman kru lainnya memang sudah terlatih gitu Iya, ya. sudah terlatih betul. Di Jungle Survivor tadi itu. Iya, Jungle NC Survival. Jungle bener. NC Survivor. Irfan, Iya. bagiin dong tips ke sahabat-sahabat bicara, tentunya anak-anak muda yang baru mau atau yang sedang mendalami dunia penerbangan. Oh, Silakan, yang bagikan baru mau tipsnya. jadi pilot gitu ya? Ya, mau sekolah ingin pilot. sekolah pilot, silakan. Jadi yang pertama yang harus kita jaga itu kesehatan kita. Pastiin kita harus sehat. Kayak kita harus sering olahraga, semuanya sehat lah, jaga fisik kita. Kedua, kita harus belajar. Karena kan ntar ada psikotesnya juga lumayan sulit. Terus ada belajar juga bahasa Inggris, karena ada tes bahasa Inggrisnya juga, ada minimumnya juga, dan minimumnya itu lumayan tinggi, standarnya tinggi. Soalnya kan kita di udara komunikasinya itu pakai bahasa Inggris. Ya. Bukunya juga semua pakai bahasa Inggris. Wow. Jadi menguasai bahasa lain, terutama bahasa Inggris, diperlukan ya? Iya, itu penting bahasa Inggris. Oke. Jadi selain jaga kesehatan, pelajaran, terus mungkin ya harus banyak-banyak doa. Soalnya kan yang mau jadi pilot banyak. Iya Saingan juga kita sih. juga banyak kayak gitu. Berapa banyak sih sekolah pilot di Indonesia yang Irfan ketahui nggak? Mungkin ada di atas 10 ada kali. Wow. Dan untuk bisa lolos menerbangkan pesawat komersial juga perjuangannya banyak, Iya, tahapannya banyak ya. iya, terutama di pesawat komersil kan. Kalau kita mau apply ke maskapai itu bukanya kan mereka nggak setiap saat ya. Nggak setiap saat, terus sekalinya buka saingan kita itu banyak. Jadi kita harus, pas kita di flying school kita harus benar-benar belajar kayak gitu. Dan keep update sama info-info tentang aviasi di Iya, Indonesia tentunya betul. ya. Irfan, kita memasuki segmen terakhir nih sahabat bicara nampaknya. Adakah harapan Irfan terhadap dunia aviasi di Indonesia saat ini? Oke, mungkin harapan aku kan setelah COVID sekarang udah mulai berlalu ya. Kemarin juga WHO udah bilang COVID udah bukan pandemi lagi kan. Ya. Nah, harapan aku sih dunia aviasi di Indonesia bisa balik kayak dulu lagi. Sebelum COVID atau bahkan jauh lebih baik lagi. Sehingga kalau dunia aviasinya baik, sekarang kan juga udah baik sih sebenarnya, ada maskapai-maskapai baru. Kalau ada maskapai-maskapai baru kan lapangan kerja juga meningkat. Jadi pilot-pilot yang udah lama nunggu juga bisa terbang lagi semua kayak gitu. Oke. Terus udah sih itu aja. Itu. Oke. Supaya bisa kembali bangkit meramaikan dunia penerbangan di Indonesia. Iya, betul. Dan semoga teman-teman dari segenap kru aviasi Indonesia juga sehat, fit, panjang umur, Iya, biar betul. bisa meramaikan pariwisata. Coba setelah tanpa adanya dunia aviasi ya, nggak bisa terbang, kita nggak bisa ke Raja Ampat ya, ke Nusa Tenggara, ke Bali. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Iya. Amin. Terima kasih Irfan atas waktunya sudah berbagi di podcast Sabi kali ini. Oke. Tapi Vira kembali informasikan kepada sahabat bicara di rumah yang mau update kapan podcast Sabi ini tayang, tentunya di setiap hari Selasa dan Kamis. Tapi detailnya bisa dapatkan informasi di Instagram Sahabat Ganjar 2024, di Twitter,
dan juga di Facebook. Jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng channel YouTube ini untuk mendapatkan apa ini, souvenir ya, souvenir seperti tumbler dan ini juga ada kemeja dan juga topi, dapatkan di Shopee dan juga di Tokopedia. Itu dia sahabat bicara, nampaknya harus Vira akhiri. Sampai jumpa di tayangan episode selanjutnya. Vira pamit undur diri dan Irfan pamit undur diri. Sia. Kita foto dulu ya. Oh ya, oke.